Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Melanjutkan kembali pelajaran kita di web programming Reza Irfan Institute. Kali ini kita akan masuk ke latihan kedua. Kita buat folder latihan kedua ya. Dulu di sini misalnya ya, supaya dia runut ya. Latihan 2 kita buat folder baru, latihan 2. Oke, atau kita samakan latihan 02, ini latihan 02. Oke, kita tutup dulu semua file. Nah, kita buat file baru di latihan 02. Sebelumnya kita dulu. Oke, sekarang kita masuk ke latihan 02, masih kosong ya. Kita buat file baru yaitu index.html. Oke, kali ini kita akan belajar tentang Bootstrap. Tentu saja kita buat terlebih dahulu standar HTML. Head, kemudian body. Selalu ingat, inilah format standar HTML. Oke. Nah, jika sebelumnya kita menggunakan CSS secara manual, dalam artian kita ketik di HTML langsung seperti yang Anda lihat. Nah, sebelumnya kita membuat CSS di sini ya, style. Nah, sekarang kita akan menggunakan CSS yang sudah disediakan oleh Bootstrap. Oke, kita kasih judul dulu. Dokumen kita kasih latihan grid system Bootstrap. Oke, kita rapikan dulu. Oke, save. Nah, untuk menggunakan CSS Bootstrap, kita bisa kunjungi, kita googling Bootstrap 5, klik introduction Bootstrap versi 5.0. Nah, Anda lihat ada tulisan CSS di sini. Nah, ini kita copy. Kita lihat dulu, pilih versi terbaru ya, 5.1.3. Oke, kita copy versi terbaru Bootstrap. Kemudian kita paste di bagian head. Nah, cukup panjang. Tetapi sekali lagi, yang paling penting adalah link CSS ke Bootstrap ini harus kita letakkan di bagian head. Oke. Jadi sekarang kita tidak perlu lagi mengetik CSS secara manual seperti sebelumnya. Salah satu kelebihan Bootstrap adalah kita bisa mengatur tampilan layar kita secara responsif. Dalam artian saat ukuran layar yang digunakan untuk membuka website berbeda-beda, karena kita bisa jadi membuka sebuah halaman website di layar yang lebar, monitor komputer PC ya, atau laptop, atau kadang kita juga harus membukanya di jendela tablet, ukuran tablet yang lebih kecil, atau bahkan di handphone yang lebih kecil. Nah, dengan Bootstrap, dengan CSS Bootstrap, kita bisa membuat tampilan menjadi responsif, dalam artian ukuran akan berubah secara otomatis sesuai dengan layar yang dideteksi. Oke, kita buat terlebih dahulu div seperti biasa. Nah, seperti ini untuk membungkus konten di body ya. Kita lihat dulu hasilnya. Nah, seperti yang Anda lihat masih kosong karena tapi judul sudah berubah ya, latihan grid system. Nah, div yang membungkus ya, bagian
div yang membungkus sebuah konten dalam Bootstrap itu kelasnya adalah container. Nah, jadi container ini adalah kelas yang sudah disediakan oleh Bootstrap tanpa harus kita mengetikkan seperti ini ya. Kalau di yang manual itu kita harus mengetikkan di CSS dot ya nama kelasnya. Jadi kalau kelasnya adalah kelompok form, maka kita ketik dot kelompok form. Sementara kalau di Bootstrap kita tidak perlu menuliskan di stylenya dot container karena secara otomatis dia akan merujuk ke file CSS di server Bootstrap. Oke. Pada dasarnya grid system serupa dengan sistem tabel. Ada baris, ada kolom. Jadi di dalam div ini yang pertama kita buat tentu adalah div dengan kelas row. Kelas row. Nah, row juga adalah kelas yang sudah disediakan oleh Bootstrap. Oke, kita rapikan dulu agar lebih kelihatan ya. Nah, kita lihat ya di dalam kontainer nih ada kelas row. Nah, di dalam row kita bisa buat kolom-kolom. Anggap saja kita buat 3 buah kolom ya. Nah, untuk menjadikan dia bagian dari row, menjadikan dia kolom yang merupakan bagian dari row, kita berikan kelasnya call ya. Nah, seperti ini kita kasih call. Oke, nah ini berarti kita sudah punya satu kolom. Supaya kelihatan kita berikan teks di sini ya. Ini kolom 1. Atau supaya lebih kelihatan lagi kita tambah property style untuk menampilkan warna background ya. Background color. Kita set saja warnanya misalnya blue. Oke. Oke, save. Kita lihat hasilnya. Nah, seperti yang Anda lihat, kita punya kolom 1, atau jangan blue ya karena nggak kelihatan. Kita buat yang kita pilih warna yang lebih cerah. Kita pilih warna yang lebih cerah misalnya. Nah, ini. Oke. Oke. Nah, ini kita punya satu kolom di dalam satu baris. Memang tidak kelihatan barisnya, tetapi prinsipnya kolom ini ada di dalam baris. Kemudian kita coba buat lagi kolom kedua. Tentu saja masih di dalam row, tetapi kolomnya kita set kolom 2. Kita berikan warna yang berbeda. Misalnya kuning ya. Oke. Kita simpan. Nah, Anda lihat sekarang kita punya 2 kolom yang sama lebarnya ya, 50% 50%. Kita buat satu lagi kolom ketiga. Kita berikan ini kolom 3, kita berikan warna yang berbeda agar kelihatan sedikit orange ya. Oke. Save. Nah, jika Anda lihat kolom 1, kolom 2, kolom 3 ini berbagi lebar layar secara otomatis. Nah, di video berikutnya kita akan melihat bagaimana cara mengatur kelas kolom ini agar dia bisa berubah secara otomatis sesuai dengan lebar layar. Di video ke-6 ini kita sudah belajar cara menambahkan link ke CSS Bootstrap yang kita copy paste dari manual di websitenya Bootstrap, kita tempatkan di bagian head. Kita juga sudah melihat bagaimana membuat grid system secara dasar, yaitu pertama bungkus paling luar adalah container ya. Pasangan lihat div kelas container /div ini satu pasangan.
kemudian di dalam kontainer ada row, div class row, kemudian slash div. Nah, di dalam row ada kolom. Nah, kolomnya ini yang kita contohkan adalah 3 kolom. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan materi berikutnya di video berikutnya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.